Saudara-saudari yang terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 14 Januari 2024. Hari Minggu biasa kedua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah domba." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru. "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." artinya Petrus. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini bicara tentang Yohanes yang sedang berbincang-bincang dengan 2 orang muridnya. Dan ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihat anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Lalu Yesus bertanya pada mereka, "Apa yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus menjawab, "Mari dan lihatlah." Mereka mengikuti dan tinggal bersama Yesus. Mereka akhirnya meninggalkan guru pertamanya, lalu mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus. Salah seorang murid itu adalah Andreas. Ia sangat terkesan dengan kepribadian Yesus, lalu membawa Simon, saudaranya, untuk bertemu Yesus. Simon lalu menjadi murid Yesus dan menjadi pemimpin jemaat awal mula. Saudaraku terkasih, mari dan lihatlah. Itulah perkataan Yesus pada para murid yang mengikutinya. Ungkapan ini menegaskan bahwa Yesus selalu membuka dirinya agar bisa dijumpai. Ia memberikan diri untuk ditemui. Namun supaya ini terjadi, orang mesti datang, orang mesti mencari Tuhan. Santo Vincentius Pallotti berkata, "Carilah Tuhan dan engkau akan menemui Dia di mana-mana." Karena itu kita perlu menyediakan kesempatan untuk mencari Tuhan apabila ingin tinggal bersama Dia. Bila kita sudah menemuinya, kita pun tinggal bersama Dia. Di sana sebenarnya kita menemukan sukacita, menemukan kebahagiaan, kegembiraan dalam hidup. Mengapa harus tinggal bersama Dia? Pertama, karena kita mewartakan dan membawa Yesus kepada orang lain. Kita juga membawa orang lain kepada Yesus. Injil hari ini bercerita tentang Yohanes memperkenalkan Yesus kepada para muridnya. Lihat anak domba Allah. Andreas juga berkata kepada Simon, "Kami telah menemukan Mesias, Kristus." Agar pewartaan itu benar, maka kita perlu membangun relasi yang intim dengan Tuhan terus-menerus. Sehingga pewartaan kita benar. Kita bisa mewartakan Yesus dan mereka pun juga bisa membawa orang lain untuk menemui Yesus. Kedua, Tuhan adalah tempat istirahat. Santo Bernardus mengatakan Tuhan adalah tempat istirahat dan mengistirahatkan semuanya. Saudaraku terkasih, kita sering merasa lelah, stres, penuh beban dalam hidup kita. Banyak persoalan,
banyak masalah dalam kehidupan kita. Dalam situasi seperti itu, Tuhanlah tempat paling baik kita datang. Sebab Dia terbuka untuk kita. Beristirahatlah pada Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.